Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis surahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan yang ke-10 ini, kita akan melanjutkan bab baru, yaitu bab 4 tentang adab bersama Al-Quran. Di bab ini kita akan mempelajari 3 poin yang penting, yaitu yang pertama, bagian A, adab bersama Al-Quran, kemudian adab membaca Al-Quran, dan yang terakhir, yang ketiga, keutamaan mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Mukjizat ini yang masih ada dan disaksikan oleh umat Islam sampai akhir zaman. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Yang artinya, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 2. Oleh karena itu, setiap muslim diharuskan melaksanakan adab-adab bersama Al-Quran. Ya, bagian yang pertama, adab bersama Al-Quran. Apa saja adab bersama Al-Quran? Yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Seorang muslim harus meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan bukan karangan atau hasil karya Nabi Muhammad. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yang artinya, dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keaslian Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjaga keaslian Al-Quran, menjaganya dari pemalsuan, pengurangan, dan penambahan. Salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran adalah dengan dimudahkannya Al-Quran untuk dihafal dan munculnya para penghafal Al-Quran di setiap generasi yang ikut andil dalam menjaga Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran dan menghafalnya. Membaca Al-Quran dan menghafalnya merupakan kewajiban seorang muslim sesuai dengan kemampuannya. Allah memerintahkan setiap muslim untuk membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 20, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Artinya, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap muslim untuk membaca Al-Quran dalam keadaan bagaimanapun. Entah bepergian, sehat maupun sakit, dia harus tetap membaca Al-Quran. Yang keempat, mempelajari dan memahami Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslim untuk berusaha mempelajari Al-Quran dan memahaminya, sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surat As-Sadd ayat 29. Yang kelima, mengamalkan ajaran di dalam Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, menghafal dan mempelajarinya, maka seorang muslim wajib mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Fatir ayat 29 sampai 30. Yang keenam atau yang terakhir, mengajarkan dan mendakwahkan. Jadi Nabi Muhammad SAW
menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Bagian yang kedua atau yang B, adab membaca Al-Quran. Beberapa adab penting yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran adalah yang pertama, niat yang ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berniat ingin cari dunia atau cari pujian. Yang kedua, membersihkan mulut dari bau yang tidak sedap dengan pasta gigi, dengan siwak atau sejenisnya. Yang ketiga, membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Namun, jika membacanya dalam keadaan berhadas, dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun, lebih utamanya membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Yang keempat, mengenakan pakaian yang bersih yang menutup aurat. Ya. Yang kelima, mencari tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran di tempat yang kotor atau di tempat yang najis. Yang keenam, menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran, jika memungkinkan. Yang ketujuh, duduk dalam keadaan khusyuk dan penuh ketenangan. Yang kedelapan, membaca ta'awudz setiap memulai membaca Al-Quran. Yang kesembilan, membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat, selain surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Yang ke-10, berusaha untuk mentadaburi atau merenungkan setiap ayat yang dibaca. Yang ke-11, membaca secara berurutan dari awal sampai akhir. Yang ke-12, menyimak bacaan orang lain dengan khusyuk. Yang ke-13 atau yang terakhir, membaca dengan tartil, dengan membaguskan bacaannya, tidak dengan terburu-buru. Bagian yang ketiga atau yang C, keutamaan mempelajari Al-Quran. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran menjadi syafaat bagi pembacanya. Yang kedua, Al-Quran menjadi pelindung dan penolong. Yang ketiga, Al-Quran menjadi pembela bagi pembacanya. Yang keempat, orang yang belajar Al-Quran mendapat gelar orang terbaik. Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari 5027. Yang kelima, orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia. Dan yang membacanya terbata-bata akan mendapatkan 2 pahala. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran. Yang ketujuh, kedudukan manusia di surga sesuai dengan kualitas bacaan Al-Qur'annya. Nabi bersabda yang artinya, dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartilah sebagaimana engkau di dunia mentartilnya. Karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau engkau hafal. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, kualitas surga orang yang menghafal Al-Quran atau yang membaca Al-Quran itu berbeda dengan orang yang tidak hafal atau tidak bisa membaca Al-Quran. Begitu ya. Jadi beruntung bagi anak-anak yang mau membaca Al-Quran dengan baik, apalagi sampai menghafalkannya. Yang ke-8 atau yang terakhir, setiap satu huruf bernilai 10 kebaikan. Rasulullah bersabda, faqra'ul Qur'ana fa innakum tu'jaruna 'alaihi bikulli harfin asyra hasanatin. Yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya kalian akan mendapatkan pahala 10 kebaikan dari setiap huruf yang dibaca. Hadis riwayat Al-Hakim. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang adab bersama Al-Quran, adab membaca Al-Quran, dan keutamaan mempelajari Al-Quran. Untuk tugasnya, silahkan kalian buka latihan soal halaman 52 sampai halaman 53. Jangan lupa dikirimkan kepada guru pendamping kelasnya masing-masing.
Itu dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.